ilmuwan tertentu. Kemudian juga dibutuhkan pada saat kita ingin memberikan argumen pendukung bagi pendapat kita, pada saat kita ingin membuat sebuah quote atau menyajikan pernyataan secara langsung, kutipan secara langsung, maupun juga pada saat kita membuat sebuah parafrase, itu kita juga perlu membuat sebuah, kita perlu menyertakan kutipan di dalamnya. Nah, ada beberapa teknik referencing style yang dikenal di dalam dunia akademik. Yang pertama, referencing style yang berdasarkan in-text numbering. In-text numbering. Jadi, referencing ini, referensi diwujudkan dalam bentuk angka. Dengan menggunakan angka 1, 2, dan 3 secara kronologis, secara berurutan. Nah, biasanya yang menggunakan in-text numerical ini adalah MHRA, MHRA, kemudian IEEE, dan juga Vancouver, itu biasanya menggunakan model in-text numerical begini. Jadi, menggunakan angka 1, 2, dan 3 untuk menggantikan nama pengarang yang kita kutip, untuk menunjukkan kutipan. Nah, kemudian referencing style yang kedua adalah dengan menggunakan in-text name. Jadi dimasukkan nama pengarangnya ke dalam bagian body atau naskah teks tersebut. Nah, yang menggunakan model in-text name ini diantaranya adalah Harvard, kemudian APA, MLA, dan sebagainya. Nah, untuk kita di Fakultas Kedokteran, kita menggunakan model yang Harvard, meskipun memang ada beberapa penyesuaian dari model tersebut di dalam style yang kita gunakan. Jadi sebagai contoh, misalkan kalau di dalam Harvard, biasanya pengarang itu kalau di referensi di daftar pustakanya, kalau dia lebih dari 1 orang, misalkan 3, 4, 5, biasanya akan ditulis 1 orang, kemudian selanjutnya ditulis et al. Kan, tapi di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada di FKKMK ada satu ketentuan bahwa untuk referensinya itu untuk daftar pustaka pengarang ditulis harus sebanyak 6 orang, baru setelahnya lebihnya baru kemudian ditulis et al. Jadi 6 orang harus ditulis semua, baru kalau dia pengarangnya ada 8, 6 orang ditulis, yang 2 baru ditulis et al. Dengan format standarnya adalah format Harvard. Jadi Harvard yang kemudian kita sesuaikan dengan kebutuhan di FKKMK Universitas Gadjah Mada. Nah, kemudian ketika kita membuat referencing, elemen-elemen apa saja yang sebetulnya kita perlukan di dalam referensi kita. Nah, elemen-elemen yang kita perlukan untuk khususnya misalkan di sini untuk buku itu yang diperlukan adalah pengarang, kemudian tahun terbit, judul utama dan subjudul, kemudian judul bab, ada nama editor kalau memang tersedia nama editornya, edisi jika ada edisinya, kemudian tempat terbit, dan juga halaman. Tempat terbit dan penerbitnya, kemudian juga halamannya. Kemudian kalau elemennya berupa internet, sumbernya berasal dari internet, maka yang diperlukan adalah harus tersedia nama penulisnya, nama pengarangnya, kemudian judul dari bagian yang kita ambil, kemudian tipe medianya, apakah itu berupa sumber dari HTTP, atau bisa juga mungkin video, atau audio, dan sebagainya. Kemudian penerbitnya, tempat terbit, waktu penerbitan, dan yang penting, yang tidak kalah penting ketika sumbernya berasal dari internet, maka yang tidak kalah penting adalah alamat situsnya atau URL-nya. Itu perlu, dan juga kapan itu data tersebut diakses atau waktu pengaksesnya. Karena apa?
Karena pada beberapa situs yang sifatnya dinamik, bisa jadi kemudian apa yang Bapak Ibu dapatkan pada hari ini di 3 atau 5 bulan ke depan, data tersebut mungkin tidak lagi muncul di dalam situs tersebut, sehingga kita perlu sebutkan juga kapan waktu aksesnya di situ. Nah, kemudian ini adalah beberapa problem yang sering dijumpai pada saat kita melakukan penulisan sebuah karya ilmiah yang terkait dengan referensi. Yang pertama adalah referensi yang kita gunakan itu atau literatur yang kita gunakan sudah usang atau tahun lama atau obsolete. Jadi literatur yang digunakan kadang-kadang sudah kadaluarsa atau sudah terlalu lama, padahal ada literatur yang lebih baru, yang lebih mutakhir, yang sebetulnya kita bisa digunakan oleh penulis di dalam artikelnya. Nah, biasanya kalau di Fakultas Kedokteran, di FKKMK UGM, kita menggunakan standar antara 5 sampai dengan 7 tahun terakhir. Kalau memang kemudian antara 5 sampai 7 tahun terakhir tersebut tidak tersedia, baru kemudian kita lebarkan menjadi mungkin 10 tahun terakhir dan sebagainya. Tapi yang menjadi dasar pokok adalah antara 5 dan sampai dengan 7 tahun terakhir. Nah, kemudian yang tidak kalah sering terjadi juga ketika kita membuat sebuah karya tulis dan semuanya berlangsung atau dilakukan secara manual. Proses membuat kutipan dan daftar pustaka dilakukan secara manual. Yang terjadi kemudian adalah naskah kita tidak konsisten atau inkonsisten. Penulisan standar penulisan citasinya atau standar penulisan daftar pustakanya tidak konsisten, atau bisa jadi daftar di referensinya itu kita kutip, akan tetapi tidak kita tambahkan sebagai daftar pustaka. Atau malah sebaliknya, yang ini yang seringkali terjadi. Daftar pustakanya, di dalam daftar pustaka kita tambahkan, akan tetapi tidak ikut kita atau tidak dikutip ke dalam naskah. Sehingga lebih mirip sebagai menjadi bukan lagi daftar pustaka, tetapi menjadi semacam daftar bacaan. Jadi apa yang dibaca itu yang dimunculkan di dalam daftar pustaka. Padahal di dalam daftar pustaka mestinya harus merujuk pada apa yang dikutip di dalam naskahnya. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ketiga, yang seringkali kita temui pada saat membuat sebuah karya tulis adalah sumber literasi atau sumber literatur yang digunakan itu bukan sumber primer, seperti artikel, jurnal, manuskrip, dan sebagainya. Jadi lebih banyak menggunakan sumber-sumber sekunder, misalkan buku dan sebagainya. Jadi seringkali yang terjadi adalah demikian, banyak sumber-sumber yang bukan sumber primer kita gunakan sebagai dasar untuk membuat sebuah referensi. Nah, kalau terjadi semacam itu, terus lantas apa solusi yang bisa kita lakukan kalau kemudian seperti itu? Nah, solusi yang kita bisa gunakan adalah kita memanfaatkan aplikasi pihak ketiga yang seringkali disebut sebagai reference manager atau citation manager atau biasa juga disebut sebagai bibliographic manager. Nah, di dalam aplikasi reference manager itu biasanya memiliki 3 fungsi. Yang pertama, dia memiliki fungsi pencarian, kemudian penyimpanan, dan juga penulisan. Di mana di dalam fungsi pencarian ini artinya adalah aplikasi ini memudahkan Bapak Ibu ketika ingin mencari sumber-sumber referensi yang telah Bapak Ibu koleksi di dalam komputer Bapak Ibu, sehingga dapat dengan mudah ditemukan pada saat ingin digunakan untuk membuat kutipan. Nah, kemudian fungsi penyimpanan di sini
maksudnya kurang lebih adalah ketika kita melakukan perubahan, menambah, mengurangi, itu bisa dilakukan dengan mudah. Kemudian penulisan di sini adalah yang dimaksud adalah memiliki fungsi untuk terintegrasi dengan aplikasi word processing seperti Microsoft Word dan sebagainya, agar memudahkan pengguna ketika membuat sebuah kutipan ataupun membuat daftar pustaka secara otomatis. Ya. Ada beberapa software, ada beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan terkait dengan reference manager ini. Ada Zotero, ada Mendeley, ada EndNote, dan juga ada Reflex. Zotero dan Mendeley ini adalah aplikasi yang sifatnya freemium. Artinya aplikasi ini bisa kita gunakan secara gratis sampai dengan kapasitas tertentu. Sebagai contoh, kalau di Zotero freemiumnya sebatas 300 MB. Jadi kalau kemudian data storage yang disediakan sebanyak 300 MB itu sudah terpenuhi, maka selebihnya kita kalau ingin memanfaatkan fitur itu, kita harus menambah atau kita harus mengeluarkan sejumlah biaya. Demikian juga dengan Mendeley, dia freemium sampai dengan batas 2 GB. Jauh lebih besar memang dibandingkan kalau menggunakan Zotero. Mungkin Bapak Ibu beranggapan ketika kita menggunakan 2 GB itu kalau seperti flash disk saja rasanya terlalu kecil. Tapi Bapak Ibu mungkin bisa bayangkan begini. Kalau satu artikel itu lebih kurang sekitar 1 MB, maka sebetulnya kita bisa mengelola sekitar 2.000 artikel dengan Mendeley ini secara gratis. Jadi masih cukup banyak sebetulnya kapasitas 2 GB itu. Akan tetapi kalaupun kapasitas 2 GB itu kurang, kita bisa meningkatkan dengan meminta Mendeley untuk meningkatkan kapasitasnya, namun itu tadi ada sejumlah dana yang perlu kita keluarkan untuk mendapatkan tambahan fasilitas tersebut. Nah, kemudian untuk EndNote ini adalah aplikasi yang benar-benar bersifat komersial. Sebagai contoh, kalau misalkan EndNote ini adalah aplikasi ini memang sangat bagus, akan tetapi ya mungkin nilainya kalau bagi kita mungkin masih terlalu tinggi, karena untuk satu license itu sekitar 250 sampai 300 USD. Jadi lebih kurang sekitar antara 3 sampai 4 jutaan lah untuk satu license. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami lebih menawarkan pada Bapak Ibu untuk menggunakan Mendeley. Karena itu tadi, karena sifatnya freemium tadi, aplikasi ini bisa kita gunakan secara gratis sampai dengan batas tertentu. Akan tetapi sebetulnya begini, aplikasi Mendeley ini saat ini tersedia dalam 2 versi. Yang pertama adalah aplikasi Mendeley Desktop, atau bisa kita sebut MD, Mendeley Desktop, dan juga aplikasi Mendeley Reference Manager. Aplikasi Mendeley Reference Manager ini adalah aplikasi yang baru saja diluncurkan oleh Mendeley pada sekitar tahun 2019. Secara resmi diluncurkan sekitar 2019, dan tidak menutup kemungkinan nanti yang menjadi andalan adalah aplikasi Mendeley Reference Manager. Nah, lantas apa perbedaan dari kedua aplikasi? Jadi sebelum kita memutuskan mana yang akan kita gunakan, apakah kita menggunakan Mendeley Desktop Application ataukah menggunakan Mendeley Reference Manager, maka kita perlu ketahui terlebih dahulu apa sih bedanya kedua aplikasi tersebut. Oke, kita coba kenali terlebih dahulu. Kita lihat dari sisi fiturnya, dari sisi kebutuhan koneksi internet. Pada aplikasi Mendeley Desktop,
koneksi internet hanya dibutuhkan pada saat kita login pertama kali, login aplikasi Mendeley Desktop pada saat pertama kali, dan pada saat kita melakukan sinkronisasi data. Nah, pada aplikasi yang baru, yang Reference Manager, Mendeley Reference Manager, itu koneksi internet dibutuhkan setiap saat. Jadi setiap kali kita login, sepanjang penggunaan Reference Manager, kita butuh aplikasi koneksi internet. Karena Mendeley Reference Manager ini berbasis pada cloud computation atau berbasis pada cloud. Sehingga dia mutlak membutuhkan koneksi internet sepanjang waktu atau sepanjang hari. Nah, kemudian untuk penyimpanan referensi PDF, pada Mendeley Desktop ini bisa secara offline. Jadi, besarnya kapasitas yang besarnya jumlah file PDF atau referensi yang bisa kita simpan di dalam atau bisa kita kelola di dalam Mendeley itu sangat tergantung pada besarnya storage yang tersedia pada komputer kita. Kalau tadi 2 GB tadi hanya sebagai backup-an saja. Akan tetapi sesungguhnya kita bisa menggunakan lebih banyak lagi storage, kita bisa mengelola lebih banyak, itu sesuai dengan kapasitas dari hard disk yang ada di komputer kita. Nah, kalau reference manager itu mutlak hanya sebatas 2 GB tadi, hanya sebatas lebih kurang 2.000 artikel tadi yang bisa dikelola, karena kita menggunakan fasilitas cloud. Sehingga kalau kita membutuhkan fasilitasnya, membutuhkan storage yang lebih, maka kita harus meminta Mendeley untuk meningkatkan kapasitasnya, dan artinya kita harus membayar di situ. Nah, karena itu, di dalam hal storage, kapasitas simpan, penggunaan Mendeley Desktop lebih menyenangkan sampai saat ini dibanding menggunakan Mendeley Reference Manager. Jika dilihat dari kapasitas simpan yang bisa kita kelola di dalam Mendeley-nya. Tadi. Kemudian spasinya tadi tak terbatas, tidak. Kemudian juga file-file PDF yang kita simpan itu benar-benar berada untuk Mendeley Desktop benar-benar berada di dalam komputer kita. Kalau di Mendeley Reference Manager itu filenya benar-benar berada di cloud-nya, sehingga setiap kali kita ingin membaca kita harus download dulu. Setiap kali kita ingin baca PDF-nya kita harus download. Meskipun kita sudah pernah download, kemudian kita buka, kita baca lagi, kita tetap akan diminta untuk download dulu. Jadi di satu sisi ini mungkin masih terkesan kurang fleksibel, lebih menyenangkan kalau kita menggunakan yang Mendeley Desktop. Kemudian masalah kompatibilitas dengan program Microsoft Office. Nah, untuk Mendeley Desktop itu bisa diintegrasikan dengan Microsoft Word dari 2010 sampai dengan 2019. Kemudian untuk Mendeley Reference Manager hanya bisa diintegrasikan, hanya bisa disematkan atau hanya bisa digunakan pada Microsoft Word tahun 2016, 2019 dan Office 365. Di mana sebagaimana kita ketahui Office 2016, 2019 dan Office 365 itu adalah Office yang bersifat cloud, jadi memerlukan autentikasi untuk mengaktifkan beberapa fitur-fitur yang dimiliki oleh Microsoft Office. Nah, kemudian fitur citation plugin itu untuk Mendeley Desktop itu add-in berasal add-in dari Mendeley Desktop. Jadi ketika kita download aplikasi Mendeley Desktop, kita add-in-kan, maka itu Mendeley citation plugin-nya akan langsung ditambahkan ke dalam program Microsoft Word.
Akan tetapi kalau Reference Manager itu menggunakan program tambahan yang disebut adalah Mendeley Site. Mendeley Site ini juga bersifat cloud. Jadi Bapak Ibu harus, oleh karena itu tadi, Mendeley Site ini hanya bisa digunakan pada 2016, 2019, dan Office 365 karena seluruhnya berbasis cloud. Dan untuk mengaktifkan fitur-fitur cloud tadi di program Office, maka Microsoft meminta autentikasi yang berasal dari Microsoft Store. Itu sebabnya Reference Manager ini hanya bisa berlaku pada Office 2016. Nah, kemudian untuk fungsi filter, author, tag, keyword, publication, dan sebagainya pada Mendeley Desktop tersedia, akan tetapi pada Mendeley Reference Manager saat ini belum tersedia, dan mungkin pada beberapa waktu ke depan, karena ini masih dalam proses pengembangan, maka Reference Manager ini mungkin juga akan mengaktifkan kembali beberapa fitur-fitur yang sebelumnya sudah ada di dalam Mendeley Desktop. Oke. Nah, oleh karena itu, berdasarkan fitur-fitur, setelah kita kenali fitur-fitur yang ada di dalam Mendeley Desktop maupun Mendeley Reference Manager, maka pada kesempatan siang hari ini, saya lebih menyarankan kepada Bapak Ibu sekalian, mengingat juga mungkin ketersediaan perangkat yang dimiliki oleh Bapak Ibu dan sebagainya, maka kita lebih aman menggunakan Mendeley Desktop daripada menggunakan Mendeley Reference Manager. Karena itu tadi, karena di dalam sebagaimana yang pernah saya alami sendiri, mereka yang menggunakan Microsoft Word dalam tanda kutip bajakan pun masih bisa menggunakan Mendeley, masih bisa ditambahkan Mendeley ke dalam aplikasi tersebut. Berbeda dengan kalau Reference Manager. Kalau Mendeley Reference Manager, kalau kita menggunakan aplikasi bacaan, sudah otomatis tidak akan bisa menggunakan aplikasi tersebut atau menambahkan aplikasi tersebut ke dalam Microsoft Word-nya. Oke. Nah, oke. Kemudian bagaimana cara instalasi Mendeley Desktop-nya? Nah, untuk membuka instalasi, itu Bapak Ibu bisa buka ke halaman www.mendeley.com, nanti pilih Mendeley Desktop. Kemudian sebelum itu kita perlu membuat sebuah akun. Kita bisa membuat akun di dalamnya, karena akun ini nanti penting untuk login ke dalam aplikasi dan juga ke dalam server. Nah, apabila Bapak Ibu sudah memiliki akun sebelumnya, Bapak Ibu bisa menggunakan akun yang sama, atau kalau Bapak Ibu sudah mendaftar, misalkan mendaftar di database Elsevier Science Direct atau di Clinical Key, karena mereka sama-sama berasal dari publisher Elsevier, maka Bapak Ibu bisa menggunakan akun yang sama ke dalam Mendeley. Jadi akun Elsevier yang sama bisa Bapak Ibu gunakan ke dalam Mendeley ini. Nah, nanti ada 3 aplikasi yang perlu Bapak Ibu install. Yang pertama adalah aplikasi Mendeley Desktop-nya sendiri. Kemudian yang kedua adalah aplikasi atau MS Word plugin tadi yang saya sampaikan untuk mengintegrasikan Mendeley kita dengan program pengolah kata Microsoft Word. Dan kemudian juga kita perlu satu tambahan lagi adalah Mendeley Web Importer, di mana Mendeley Web Importer itu adalah satu plugin ke dalam, satu add-in ke dalam browser untuk memudahkan proses penyimpanan data dari hasil yang kita cari di dalam suatu web, dalam satu laman web, kemudian kita masukkan ke dalam Mendeley. Jadi ada 3 yang perlu kita instalasikan, yaitu Mendeley Desktop, MS Word plugin, dan juga Mendeley Web Importer. Oke, rasanya kalau saya hanya tampilkan di dalam bentuk
PowerPoint kok rasanya kurang menarik, mungkin saya tampilkan langsung dalam aplikasinya. Mohon izin untuk berpindah ke aplikasi Mendeley Desktop. Oke, saya share screen lagi. Oke, saya pindah ke web terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melakukan bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Mendeley, ketika masuk ke Mendeley, mohon untuk berhati-hati karena ketika pertama kali masuk ke mendeley.com, kemudian kita klik download, kita pilih download. Nah, default yang ditampilkan oleh Mendeley adalah Mendeley Reference Manager. Jadi, ketika kita ingin download, maka yang di default pertama kali adalah Mendeley Reference Manager. Kalau kita langsung klik download now, maka yang terpasang pada Mendeley pada komputer kita adalah Mendeley Reference Manager yang mensyaratkan spek tadi, yang mensyaratkan spek yang lebih tinggi. Nah, Bapak Ibu perlu geser ke Mendeley Desktop, baru kemudian klik download di situ. Download, nanti akan tersedia di situ untuk Windows 7, Windows 8 maupun Windows 10, dan juga Mendeley untuk Mac OS maupun untuk Linux tersedia di situ. Dan kalau sudah proses download, nanti ada web importer dan citation plugin. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke aplikasi. Saya ingin tunjukkan pada Bapak Ibu aplikasi Mendeley Desktop itu seperti apa. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi Mendeley Desktop, di mana pada aplikasi Mendeley Desktop ini biasanya terdiri atas tampilannya terdiri menjadi atau terbagi menjadi 3 bagian. Pada bagian kiri atau sering kita sebut sebagai left panel itu di situ tersedia fungsi filter, kemudian juga tersedia fungsi sebagaimana layaknya Windows Explorer. Kita bisa membuat folder di situ, kita bisa membuat kelompok-kelompok atau membuat klasifikasi tertentu untuk mengumpulkan artikel-artikel atau referensi-referensi yang sama atau memiliki topik yang sama ke dalam satu folder tersendiri. Nah, kemudian di bagian tengah di sini, ini adalah kita sebut sebagai central panel, di mana pada central panel itu sudah menampilkan list atau daftar artikel yang kita kelola di dalam Mendeley. Jumlah yang artikel yang kita kelola di dalam Mendeley. Kemudian di bagian kanan atau disebut sebagai central panel itu menampilkan metadata dari artikel yang kita kelola dengan Mendeley. Nah, metadata inilah yang kemudian nanti akan menjadi dasar untuk membuat daftar pustaka maupun untuk membuat kutipan. Nah, kemudian di bagian atas di sini ada fasilitas menu, ada menu file, edit, view, tools, dan sebagainya. Kemudian bagaimana kita menambahkan artikel ke dalam. Jadi misalkan Bapak Ibu sudah memiliki sejumlah artikel di dalam komputer Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah memiliki sejumlah file-file
PDF di dalam komputer Bapak Ibu, maka Bapak Ibu bisa tambahkan artikel tersebut. Misalkan ini aja saya masukkan kosong. Nah, bisa Bapak Ibu tambahkan dengan menggunakan fasilitas menu di sini, add di sini. Bisa menggunakan file, add file, atau bisa menggunakan ini, add file, add folder, watch folder, dan add entry manually. Apa bedanya? Add file ini kita gunakan, bisa kita gunakan apabila kita ingin menambahkan file secara satu persatu. Tambahkan satu file, masukkan satu file, masukkan satu file. Nah, kalau ingin lebih cepat, Bapak Ibu bisa masukkan satu folder sekaligus. Jadi file-file yang sudah dimasukkan dalam satu folder tadi, kemudian kita tambahkan melalui menu add folder tadi. Add folder, kemudian kita arahkan di mana tadi folder file-file PDF kita tersimpan. Kemudian watch folder. Watch folder ini adalah sebuah menu yang unik yang hanya terdapat di Mendeley, di mana pada menu watch folder ini nanti fungsinya adalah ketika Bapak Ibu menambahkan satu file ke dalam folder yang di set atau diatur sebagai watch folder, maka secara otomatis penambahan itu juga akan langsung ditambahkan ke dalam Mendeley. Itu apabila kita menggunakan watch folder. Nah, itu kalau sumber referensi yang akan kita kelola adalah berupa file-file PDF yang sudah kita miliki di dalam komputer kita. Pertanyaannya kemudian, pada saat kita membuat karya tulis, biasanya kan referensi yang kita gunakan tidak terbatas hanya pada sumber yang kita dapatkan di internet. Seringkali juga kita mengacu atau merujuk pada sumber yang ada di perpustakaan, buku cetak, majalah cetak, dan sebagainya. Nah, bagaimana caranya untuk agar referensi yang berupa buku cetak itu bisa juga kita kelola menggunakan Mendeley. Nah, untuk memasukkan referensi berupa cetakan tadi, kita bisa menggunakan menu Add Entry Manually. Kita bisa gunakan Add Entry Manually, kemudian kita bisa pilih tipenya, apakah itu jurnal artikel, apakah buku, atau bagian dari buku, book section. Jadi misalkan mungkin buku ini adalah buku merupakan kumpulan karangan dari beberapa penulis, maka bisa gunakan ini, book section, misalkan book section. Atau berupa komputer program dan sebagainya. Kemudian kita lengkapi di situ judulnya apa, pengarang siapa, jurnal, dan sebagainya, sesuai dengan tipe medianya tadi. Nah, di sini ada katalog ID. Nah, ini yang paling menarik. Di sini ada menu DOI, Digital Object Identifier. Nah, menu DOI ini bisa Bapak Ibu gunakan. Bisa kita gunakan untuk memudahkan Bapak Ibu untuk memasukkan metadata, untuk mendapatkan metadata tanpa Bapak Ibu harus mengisi satu persatu pengarangnya siapa dan sebagainya, tidak perlu diketik satu persatu. Bapak Ibu cukup masukkan nomor DOI di sini, nomor Digital Object Identifier, kemudian diklik lookup, nanti akan muncul nomor atau akan melengkapi metadata yang dibutuhkan di situ. Oke. Saya coba contohkan saja ya. Sewu. Sebentar, saya tak mencari. Saya coba cari dulu. Aku kuliah itu teori Pak Sui, Pak. Dan waktu lama ya kan orang tua saya memang guru pada itu tempat dan pensiun. Saya terserah sama kuliah teori di sebelum UAS. Itu kerja, jadi saat semester kerja, saat semester kuliah, semester kerja 2S masih diperbolehkan. Suatu saat sebentar, saya coba cari nomor DOI dulu.
Oke. Baik. Ini saya ada satu nomor DUI, saya coba di sini saya masukkan. Di sini masih kosong Bapak Ibu. Kemudian saya tinggal klik tombol lookup di sini. Nah, maka otomatis data di atasnya akan melengkapi sendiri tanpa kita harus mengetikkan secara sendiri. Malaria, elimination, dan kalau sudah kemudian kita tinggal klik tombol save di sini. Sudah ditambahkan di sini. Nah, itu adalah cara kita menambahkan artikel ke dalam Mendeley untuk dikelola menggunakan Mendeley. Nah, Bapak Ibu sekalian, apakah kalau kita sudah memasukkan artikel ke dalam Mendeley, artinya kita sudah selesai pekerjaan kita? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Bapak Ibu, bagaimanapun, Mendeley ini hanyalah sebuah alat bantu. Hanya sebuah alat bantu. Kita tidak bisa mempercayakan seluruhnya 100% pada alat bantu ini. Tetap sebagai sebuah alat bantu, kita perlu melakukan check and recheck terhadap hasil dari pembacaan yang dilakukan oleh aplikasi tersebut. Sebagai contoh di sini, saya menunjukkan. Nah, misalkan ini, contoh ini. Di sini judulnya ternyata ada judulnya, kemudian ada WHO-nya. Mungkin di situ muncul jurnalnya enggak ada, apakah ini ada di jurnal enggak? Berasal dari jurnal atau bukan? Kemudian kalau misalkan dia ada di jurnal, dia belum ada, kemudian tahunnya berapa, volume jurnalnya berapa, isunya berapa, dan sebagainya belum ada. Nah, biasanya Mendeley memiliki fasilitas untuk Satgas untuk memastikan apakah data ini sudah benar atau belum. Kalau belum benar, kita tinggal klik tombol search. Maka dia akan melihat ke dalam database, ke dalam internet. Kalau kemudian datanya sudah benar, maka dia akan munculkan tanda centang hijau tadi, dan kemudian kita tinggal klik detail akurat. Berarti datanya memang sebetulnya sudah benar. Karena di sini adalah, ini bukan artikel jurnal, tapi sebuah halaman web sebetulnya yang diambil dari sini. Nah, di sini kelihatan dari halaman web. Nah, itu. Tadi kalau ini misalkan datanya masih belum yakin, kita lihat nomor DUI-nya tadi, kita tinggal klik tombol lookup tadi. Nah, kalau di lookup, dia akan melengkapi lagi. Oh, ini pengarangnya adalah si ini, dimunculkan di jurnal ini, tahun ini sekian, tahun sekian, dan sebagainya. Nah, jadi tetap kita harus memastikan terlebih dahulu, jangan sampai kemudian data itu seperti ini, datanya jangan sampai belum lengkap, tidak lengkap. Karena itu akan merepotkan pada saat membuat daftar pustaka. Jadi perlu kita pastikan itu. Tuh. Nah, demikian. Itu adalah cara memasukkan data ke dalam Mendeley untuk dikelola menggunakan Mendeley. Nah, kemudian setelah data dimasukkan ke dalam Mendeley, bagaimana cara mengelola data tersebut? Oke. Kita bisa mengelompokkan data-data tersebut, kita bisa mengumpulkan data-data tersebut, referensi-referensi dengan topik yang sama bisa kita buatkan satu folder tersendiri, kita tinggal create folder di situ, kemudian kita buatkan folder misalkan tentang malaria atau tentang apa, kemudian nanti seluruh artikel yang berkaitan dengan malaria dan sebagainya kita tinggal masukkan, kita drag and drop ke dalam folder yang kita inginkan. Tuh.
Kemudian seringkali begini yang terjadi Bapak Ibu, kita mencari internet, mencari referensi di internet, kadangkala apa yang sudah kita masukkan pada hari ini tanpa kita sadari itu sudah atau akan kita lakukan atau akan kita tambahkan lagi pada 3 atau 4 bulan ke depan. Jadi 3-4 bulan ke depan Bapak Ibu mencari artikel lagi, mendapatkan artikel dan kemudian dimasukkan ke dalam, langsung aja kemudian dimasukkan ke dalam Mendeley. Nah, akibatnya apa? Di dalam Mendeley banyak terjadi artikel-artikel yang sifatnya duplikasi. Banyak artikel-artikel yang sama, yang itu artinya akan membebani ataupun juga mengurangi kapasitas simpan yang dimiliki oleh Mendeley, akun Mendeley kita. Nah, untuk mencari artikel-artikel yang sifatnya duplikat tadi, yang ada duplikasinya, kita bisa menggunakan menu Tools, kemudian kita tinggal pilih Check for Duplicate. Nah, kebetulan di sini tidak ada artikel yang duplikat atau artikel yang double. Kalau ada artikel yang double, biasanya nanti akan muncul di sini artikelnya yang double apa saja. Kemudian di sini akan di bagian kanan, di right panel akan dimunculkan dengan warna kuning dengan tulisan merge. Jadi kalau misalkan ditemukan 2, Bapak Ibu bisa merge, bisa menyatukannya, atau bisa klik salah satu kemudian Bapak Ibu hapus. Itu. Kemudian fasilitas berikutnya, di dalam Mendeley Desktop, itu Bapak Ibu bisa mencari berdasarkan filter yang ada di sebelah kiri ini. Kita bisa pilih, misalkan artikel karangannya si A adalah ini, karangan si B ada berapa, akan terlihat di sini. Kita bisa filter berdasarkan author, bisa juga berdasarkan tag-nya, atau bisa juga berdasarkan publication ataupun author keyword-nya. Kita bisa memilih apa yang kita tampilkan di dalam layar kita berdasarkan filter ini. Atau bisa juga kita bisa menggunakan smart searching di sini. Di bagian kanan atas itu ada smart searching. Kita tinggal masukkan kata kunci, misalkan malaria, nah, itu tinggal kita cari di sini. Malaria tidak muncul di sini. Oke. Itu. Kemudian itu adalah fasilitas smart searching. Nanti misalkan diabetes, di sini akan muncul semua yang berkaitan dengan kata kunci yang kita masukkan di dalam smart searching nanti akan diberikan highlight di bagian listnya. Nah, kemudian di sini ada tampilan, ada warna ini, logo PDF, kemudian ada logo proses ada logo download, ada logo dengan warna tanda seru dengan segitiga warna kuning. Maksudnya apa? Kalau yang ini, yang berwarna merah ini, itu artinya file PDF-nya tersedia di dalam komputer dan bisa kita buka, bisa kita baca. Kita tinggal klik, maka dia otomatis bisa kita baca. Kemudian, kalau ini artinya datanya perlu kita download terlebih dahulu, atau filenya tersedia di dalam Mendeley akun kita, di dalam akun Mendeley kita yang ada di server. Nah, kemudian hati-hati dengan yang berwarna diberi tanda segitiga berwarna kuning ini.
kalau kemudian ada tanda segitiga berwarna kuning ini, artinya adalah bahwa file tersebut sudah berpindah tempat atau sudah tidak ada di dalam komputer Bapak Ibu. Jadi begini, misalkan seperti ini, di nomor 3 ini Bapak Ibu sudah letakkan komputer, sudah tambahkan ke dalam Mendeley sehingga bisa kita baca, kita download, kita tambahkan ke dalam Mendeley sehingga kita baca. Nah, tanpa sengaja mungkin Bapak Ibu pada saat bersih-bersih folder download atau folder dokumen, Bapak Ibu menghapus artikel tersebut. Nah, biasanya kalau kemudian artikel tersebut kita pindah lokasinya atau kita hapus, maka dia akan muncul seperti ini. Berwarna kuning ini. Jadi di sini ini, unable to open this file. Karena filenya tidak ditemukan, tidak bisa ditemukan. Bisa jadi karena di-delete tadi atau karena dipindah letaknya. Kalau ada hanya dipindah letaknya, Bapak Ibu tinggal tambahkan aja add file di sini. Menu add file kita tambahkan, kita masukkan. Tuh. Kemudian fasilitas berikutnya yang kira-kira perlu Bapak Ibu ketahui adalah kelebihan Mendeley dibandingkan dengan Zotero itu adalah Mendeley ini memiliki fasilitas untuk melakukan atau membaca file PDF langsung dari aplikasi Mendeley-nya. Jadi mereka memiliki fasilitas pembaca PDF di dalam aplikasi Mendeley-nya. Sehingga Bapak Ibu tinggal klik file PDF-nya, dia otomatis akan dibaca di sini. Tidak perlu Bapak Ibu, tidak perlu komputer membuka aplikasi pihak ketiga, Adobe Acrobat ataupun juga atau Foxit Reader, tidak perlu, maka dia otomatis sudah ada di sini. Nah, salah satu fasilitas yang cukup menarik, kalau Bapak Ibu biasanya di dalam referensi-referensi cetak yang Bapak Ibu miliki, Bapak Ibu suka sekali dengan aktivitas memberikan stabilo pada bagian tertentu dari referensi tersebut sebagai tanda bahwa bagian itu adalah bagian yang perlu kita perhatikan lebih lanjut atau mungkin bagian tertentu yang Bapak Ibu anggap penting, maka Bapak Ibu juga bisa membuat stabilo-stabilo semacam itu dengan menggunakan menu highlight di sini. Kita bisa menggunakan menu highlight tag, kemudian kita tinggal masukkan di sini. Nah, di sini kemudian kita juga bisa tambahkan catatan. Kenapa itu diberi highlight? Kita bisa tambahkan add note di sini. Kita tambahkan catatan kenapa bagian ini di highlight misalkan. Nah, Bapak Ibu, biasanya ketika kita membuat sebuah kutipan, seringkali kan kita tidak bisa membuat kutipan itu secara langsung. Akan tetapi kita harus membuat parafrasenya dari bagian yang kita kutip tersebut. Nah, ketika kita membuat parafrase, Bapak Ibu biasanya buat ketik di dalam MS Word, kemudian masuk ke PDF-nya, baca, kemudian balik lagi, ketikkan lagi sebagian, kemudian balik lagi ke PDF-nya, baca lagi, kemudian balik ke MS Word untuk meneruskan atau melanjutkan bagian dari parafrase yang kita buat lagi. Nah, tentu saja pekerjaan bolak-balik dari Word ke PDF, PDF ke Word itu akan sangat merepotkan dan memakan waktu. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan fasilitas note di sini sebagai sarana untuk membuat parafrase. Jadi Bapak Ibu bisa bikin parafrase itu di sini tanpa perlu Bapak Ibu bolak-balik dari PDF ke Word, Word ke PDF dan sebagainya. Lalu balik lagi, cukup
Bapak Ibu buat ketikannya saja di sini, ketikan di bagian note ini. Buat parafrasenya di sini. Kalau sudah selesai, kemudian nanti tinggal di blok, di copy, kemudian masuk ke MS Word, kemudian tinggal dipastekan di situ, di paste di situ di MS Word. Jadi Bapak Ibu bisa memaksimalkan fungsi note di sini tidak hanya semata-mata sebagai catatan untuk kenapa bagian itu di highlight, tapi juga sebagai sarana untuk membuat atau untuk memudahkan membuat parafrase. Itu. Kemudian ini kalau kita close Bapak Ibu, kalau kita close, kemudian kita buka lagi, dia tetap ada. Tidak hilang sebelum kita hapus highlight-nya. Kecuali sudah kita hapus highlight-nya, baru nanti akan hilang. Oke. Kemudian tuh. Nah, itu adalah beberapa fasilitas yang bisa kita manfaatkan atau yang bisa dianggap penting pada saat kita menggunakan Mendeley. Bagaimana mengelola, bagaimana membuat library, itu seperti itu. Nah, yang kemudian Bapak Ibu, yang sekarang kemudian ada tadi, di sini ada menu tools. Di situ ada pilihan install web importer dan uninstall MS Word. Jadi install web importer ini bisa kita gunakan untuk menginstal bagian ketiga tadi, install web importer. Nah, di sini kalau belum pernah diinstal, maka dia akan berbunyi install MS Word plugin. Tapi kalau sudah berbunyi uninstall MS Word plugin, artinya adalah MS Word plugin-nya sudah tersedia di dalam MS Word, sudah muncul. Nah, ini jadi kalau belum, kita klik install MS Word plugin, nanti tampilannya adalah, oke, sebentar, mohon izin untuk membuka file PDF file Word terlebih dahulu. Nah, kalau kita sudah menambahkan ada install MS Word plugin, maka nanti akan ditambahkan satu menu MS Word plugin, akan ditambahkan Mendeley Site-O-Matic pada bagian menu references. Ini agak lama komputer saya di sini. Nah, di sini akan dimunculkan, akan ditambahkan menu Mendeley Site-O-Matic di sini pada bagian menu references. Sebetulnya di dalam MS Word sendiri sudah ada fasilitas citation yang merupakan fasilitas standar dari MS Word. Biasanya ada di samping kanan. Akan tetapi kelemahannya adalah fasilitas di sini Bapak Ibu harus memasukkan datanya secara manual. Beda dengan ketika menggunakan Mendeley, Bapak Ibu bisa gunakan fasilitas datanya secara
otomatik. Nah, proses untuk membuat sebuah kutipan itu kita bisa menggunakan fasilitas insert citation. Jika kita pilih insert citation, maka akan muncul satu menu, satu jendela baru. Nah, kalau Bapak Ibu hafal yang dikutip, misalkan kita ingin mengutip pendapatnya siapa, Bapak Ibu bisa masukkan namanya di sini. Tapi kalau tidak hafal, Bapak Ibu bisa klik Go to Mendeley, kemudian dipilih. Misalkan ini, kemudian kita klik tombol Cite. Nah, find out at all. Kemudian misalkan kita tambahkan lagi, kita tambah lagi, kita cari lagi. Kita klik tombol Cite di sini. Nah, misalkan kita buat daftar pustakanya. Untuk membuat daftar pustaka, Bapak Ibu tinggal klik tombol Insert Bibliografi. Maka otomatis daftar pustakanya sudah jadi dan sesuai dengan apa yang kita kutip. Jadi kecil kemungkinan apa yang Bapak Ibu kutip itu tidak muncul di dalam daftar pustaka. Dengan menggunakan aplikasi ketiga ini, maka semua yang kita kutip pasti akan ada daftar pustakanya. Nah, bagaimana kemudian, misalkan ini sudah masuk, Bapak Ibu sudah konsultasi ke dosen pembimbing. Sudah konsultasi ke dosen pembimbing, ternyata diminta, oh ini pendapat ini tidak perlu, dibuang saja. Jadi Anda tidak perlu menggunakan referensi yang ini. Misalkan referensi ini tidak diperlukan. Bapak Ibu tinggal delete saja. Tinggal del. Nah, ketika Bapak Ibu melakukan delete, Bapak Ibu perlu hati-hati dengan daftar pustaka. Karena ketika kita melakukan delete, daftar pustaka itu tidak secara otomatis dihapus. Nah, untuk menghilangkan dari daftar pustaka, itu Bapak Ibu tinggal klik tombol refresh. Maka dia akan hilang dari daftar pustaka. Jadi setiap kali Bapak Ibu menghilangkan kutipan dari bagian body tag, maka Bapak Ibu perlu melakukan refresh agar daftar pustakanya juga ikut menyesuaikan dengan jumlah kutipan yang ada di dalam body tag-nya. Nah, sebaliknya, kalau Bapak Ibu menambahkan, Bapak Ibu tidak perlu melakukan refresh, karena begitu Bapak Ibu tambahkan ke dalam body text, maka dia secara otomatis akan muncul di dalam daftar pustakanya. Nah, jadi begitu kita tambahkan, maka di dalam daftar pustaka otomatis bertambah sendiri. Akan tetapi kalau kita menghapus, maka daftar pustakanya harus ikut disesuaikan dengan cara menekan tombol refresh. Nah, ini kalau kita menggunakan stylenya adalah Harvard versi UGM tadi. Sebagaimana yang saya sampaikan di sini, tadi kalau kita menggunakan Harvard versi UGM, harus ada 6. Di sini karena di 3, maka dia dituliskan semua 3. Di sini ada 4, maka semua dituliskan 4. Nah, kalau menggunakan Harvard yang biasa, misalkan kita menggunakan Sitem Red ini, atau yang Harvard ini, maka kita bisa pilih. Atau misalkan kita ganti, kita tidak ingin stylenya Harvard, kita ingin gunakan IEEE misalkan. Maka kita bisa pilih di sini. Nah, maka secara otomatis akan berubah. Bisa Bapak Ibu bayangkan kalau Bapak Ibu selama ini mengerjakan secara manual, maka betapa akan merepotkannya memindah atau mengganti dari nama menjadi angka 1, 2, 3, dan sebagainya. Dia kemudian mengurutkan 1, 2, 3 secara alfabetis seperti ini. Secara kronologis, bukan secara alfabetis. Nah, ini Harvard Sitem Red.
Di sini lebih dari 3, maka dia add all. Tapi kalau dia ada 3, dia tuliskan semua. Jadi kalau kita menggunakan Harvardnya UGM, pengarangnya tidak ada add all di sini karena dia masih kurang dari 6 karena standarnya adalah 6. Nah, bagaimana kemudian bagaimana kemudian kalau style yang kita inginkan itu tidak ada di dalam pilihan ini. Kalau tidak ada di dalam pilihan ini, Bapak Ibu tinggal klik tombol More Style. Kemudian dicari di sini. Kalau di sini, di bagian install belum ada, kita pilih Get More Style. Bapak Ibu bisa misalkan cari Harvard lagi. Karena ternyata Harvard itu ada banyak versi, Bapak Ibu sekalian. Bisa menggunakan Harvard-nya dari African Online Scientific Information System, atau bisa menggunakan Harvard-nya Cardiff University, atau menggunakan Harvard-nya Elsevier. Elsevier pun ada Harvard yang dengan title, without title, dan sebagainya. Nah, nanti tinggal, misalkan ini, kita tinggal klik install. Nanti akan muncul di sini, di bagian install. Kalau sudah, kita tinggal klik use this style, maka dia otomatis akan berubah menjadi style yang kita inginkan. Oke, satu lagi, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu membuat kutipan, kita mengutip dari sebuah argumen, seringkali kutipan tersebut atau referensinya tidak berasal dari satu referensi saja, satu literatur saja, akan tetapi mungkin kutipan ini diambil dari beberapa literatur sekaligus, misalkan 2 atau 3 literatur sekaligus. Kemudian penulisannya bagaimana? Apakah seperti ini? Misalkan ini, saya tuliskan saja di sini. Atau mungkin ini ya. Misalkan begini. Nah, apakah kemudian kita tuliskan seperti ini? Artinya adalah kita berasal dari cara mengutip seperti ini untuk satu kutipan yang berasal dari berbagai sumber itu adalah cara mengutip yang tidak bisa dibenarkan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin mengutip dari berbagai sumber atau mengutip dari lebih dari satu, maka Bapak Ibu bisa menggunakan cara seperti ini. Bapak Ibu pilih file yang akan dikutip, yang pertama, kemudian lanjutkan memilih file kedua yang menjadi dasar kutipan. Nah, sebelum memilih file kedua, Bapak Ibu tekan tombol kontrol. Tekan tombol kontrol, kemudian misalkan pilih 3 di sini, kemudian pilih tombol cite. Nah, nanti dia hanya akan berada di dalam satu kurung. Kalau di sini kan ini 3 kurung kan, ini tidak boleh. Jadi Bapak Ibu cukup menggunakan satu kurung, kemudian di sini 3 artikel tersebut muncul di dalam. Nah, demikian Bapak Ibu beberapa fitur dan beberapa hal yang mendasar yang perlu Bapak Ibu pahami pada saat menggunakan Mendeley.
Nanti untuk beberapa hal yang sifatnya lebih teknis, mungkin Bapak Ibu nanti kalau pas tindak ke kampus, bisa datang ke perpustakaan untuk menanyakan beberapa hal yang sifatnya lebih teknis yang mungkin tidak bisa saya sampaikan melalui layanan daring ini. Itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk tahap awal ini. Monggo, silakan waktu saya kembalikan ke Pak Mukotip selaku moderator. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Monggo, silakan. Oke, terima kasih pemaparannya Pak Haksah yang walaupun belum detail sekali karena tidak secara tatap muka tentunya. Nanti harapannya sebagai pemicu untuk Bapak Ibu memulai menggunakan reference manager. Nah, untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Ini saya lihat di chat box sudah banyak. Kita untuk tahap awal kita bahas dulu yang ada di chat box Pak Haksah. Ini akan saya tayangkan, saya rangkum di PowerPoint. Saya share screen, ada 5 pertanyaan secara ini yang perlu diinjak lanjuti kelihatannya. Silakan saya tampilkan. Yang pertama ini dari Ratnasari Dwi Cahyani ya. Izin bertanya, saya download Mendeley desktop dengan laptop Mac ya. Ini ada tampilan Mendeley desktop. Silakan mungkin Pak Haksah untuk ditanggapi pertanyaan pertama. Baik, mungkin langsung tanggapi pertanyaan dari Ibu pertanyaan. Baik, untuk Ibu Ratnasari Dwi Cahyani, izin bertanya, saya download Mendeley desktop dengan laptop Mac. Hasilnya adalah Mendeley desktop cannot be open because Apple cannot check it for malicious software. Nah, ini Ibu Ratnasari, ini terjadi karena aplikasi Macintosh yang Ibu miliki perlu dibuka fasilitas security-nya agar bisa mengizinkan Mendeley ini dibuka di dalam Mac OS yang Ibu miliki. Jadi ini terjadi karena fasilitas security dari sistem operasi Macintosh OS itu memblok proses open dari Mendeley desktop. Nah, bagaimana cara untuk membuka open security-nya di Apple ini, nuwun sewu, saya juga tidak begitu hafal letaknya, dan juga kebetulan saya juga tidak ada Apple Mac di sini. Tapi intinya, monggo nanti kalau misalkan Ibu Ratnasari ingin ada di kampus dan ingin tindak ke perpustakaan, insya Allah nanti akan kita bantu bagaimana untuk membuka aplikasinya. Tapi kalau misalkan tidak, Ibu mungkin juga bisa buka googling kemudian bagaimana membuka fasilitas security dari Apple Mac ini. Itu mungkin jawaban saya untuk pertanyaan yang nomor 2 nih. Untuk yang pertanyaan nomor pertama dari Ibu Ratnasari. Kemudian untuk pertanyaan nomor keduanya dari Mbak Elvi Rahma Marga Putri. Mohon izin bertanya, misalnya kita sudah download PDF-nya tanpa download citasinya, apakah PDF tersebut bisa otomatis masuk penyimpanan Mendeley? Jadi begini, mungkin yang dimaksud bukan citasinya, tapi adalah metadatanya. Jadi ketika kita memasukkan Mendeley ke dalam artikel ke dalam Mendeley, otomatis metadatanya itu akan dimasukkan ke dalam Mendeley. Bagaimana tadi saya sampaikan, jadi kalau sudah kita masukkan ke dalam Mendeley, kemudian kita cek kembali. Dicek kembali apakah data tersebut sudah lengkap, pengarangnya sudah benar. Nah, kalau misalkan ternyata judulnya benar, kemudian pengarangnya benar, tapi judul jurnalnya kosong, atau sumber atau halaman atau tanggal jurnalnya, tanggal terbitnya jurnal
atau bulan terbitnya jurnal tidak muncul di situ. Nah, Bapak Ibu, Mbak Elvia ini bisa menggunakan fasilitas tadi, menggunakan search atau bisa dilihat di PDF-nya, dicari ada nomor DUI-nya enggak. Kalau ada nomor DUI-nya tinggal copy aja nomor DUI, letakkan di bagian DUI tadi, kemudian klik lookup. Tapi intinya pada dasarnya file-file PDF yang kita dapatkan, terutama artikel yang kita dapatkan dari jurnal-jurnal resmi, itu biasanya bisa dibaca metadatanya. Akan tetapi mungkin kalau kemudian file PDF itu adalah hasil scan, atau misalkan maksudnya begini, kalau misalkan Mbak Elvia punya artikel dalam bentuk cetak, kemudian ingin disimpan ke dalam komputer, sehingga Mbak Elvia kemudian scan artikel tersebut, Anda scan, kemudian Anda masukkan ke dalam Mendeley. Nah, biasanya kalau hasil scanan kita itu metadatanya tidak ada di situ. Metadatanya tidak muncul. Nah, kalau metadatanya tidak muncul, ya mau nggak mau kita harus tambahkan secara manual, atau tadi kita buka aja, kita lihat di artikel tersebut kalau ada nomor DUI tinggal kita masukkan. Jadi pada dasarnya Mendeley itu sebetulnya tidak mengharuskan file PDF-nya ada. Karena Mendeley itu sebetulnya hanya mengelola metadata sebuah artikel agar bisa digunakan untuk membuat kutipan maupun daftar pustaka di dalam naskah kita. Jadi secara otomatis bisa kita ditambahkan ke dalam Mendeley. Kecuali ada syarat-syarat tertentu tadi, misalkan file hasil scan dan sebagainya. Itu jawaban saya untuk Mbak Elvia Rahmi Marga Putri. Kemudian yang ketiga, untuk yang ketiga dari Mbak Fauziatul Munawwah, mohon izin bertanya, apa ada add-on sendiri untuk membuat referensi sitasi berdasarkan aturan FKKMK UGM? Baik, ini mungkin yang dimaksud adalah bukan add-on sendiri, tapi apakah ada citation style tersendiri yang berdasarkan aturan FKKMK UGM, atau yang saya sampaikan tadi, yang saya tunjukkan di dalam layar tadi adalah Harvard versi UGM. Untuk mendapatkan referensi atau citation style berdasarkan aturan FKKMK UGM atau Harvard-nya UGM, monggo silakan. Kalau dicari di dalam Get More Style memang tidak ada. Monggo silakan Bapak Ibu yang memiliki permintaan yang sama dengan Mbak Fauziatul Munawwaroh ini, silakan hubungi perpustakaan atau bisa kirim email ke saya tadi ke haksa@milugm.id. Nanti akan saya kirimkan file Harvard Citation Style Harvard UGM-nya, Harvard versi UGM. Ya. Nanti akan saya kirimkan berikut bagaimana cara menambahkan style tersebut ke dalam Mendeley Bapak Ibu sekalian, baik untuk pengguna Mac maupun untuk pengguna Windows. Itu untuk jawaban yang nomor 3. Untuk yang nomor 4, mohon izin bertanya, apakah Mendeley membuat laptop menjadi lebih lemot? Secara teknis, sebetulnya Mendeley itu tidak membuat laptop menjadi lebih lemot. Kenapa? Karena Mendeley ini tidak berjalan secara otomatis begitu komputer dinyalakan, sehingga Mendeley ini hanya berjalan, hanya beroperasi ketika kita aktifkan saja. Kalau tidak diaktifkan, maka dia tidak akan membebani komputer. Nah, apakah kemudian kalau misalkan diaktifkan itu membebani komputer? Aplikasinya sendiri tidak membebani komputer, Bapak Ibu, tapi yang menjadi masalah adalah jumlah data yang dimiliki oleh Bapak Ibu pengguna sekalian. Kalau datanya
banyak sekali, mencapai ribuan, bisa jadi itu akan sedikit membebani komputer Bapak Ibu sehingga terkesan datanya terkesan akan sedikit menjadi lebih lemot. Akan tetapi secara teknis aplikasi ini sendiri sebetulnya tidak memberatkan Bapak Ibu sekalian. Aplikasinya lumayan enteng dan tidak terlalu membebani, sehingga tidak terlalu membebani kinerja dari komputer Bapak Ibu sekalian. Nah, akan tetapi kalau misalkan wah kapasitas saya sudah pakai komputer yang baru sih. Misalkan saya sudah pakai menggunakan laptop yang baru, tapi hard disk saya karena saya menggunakan SSD, saya hanya punya hard disk 256 GB sehingga terlalu sedikit kalau saya tambahin data-data, rasanya kok sayang. Kalau misalkan seperti itu, Bapak Ibu bisa menggunakan Mendeley Reference Manager tadi yang sifatnya sepenuhnya data dan aplikasinya berada di cloud, sehingga tidak terlalu membebani komputer Bapak Ibu sekalian. Tuh, itu untuk pertanyaan dari Mbak Siren. Kemudian yang nomor 5. Ini tadi hampir sama dengan Mbak yang tadi, pertanyaan nomor 3 tadi ya Mbak Fauziatul tadi, yang UGM Harvard tadi ya. Nanti silakan email ke saya, nanti akan saya kirimkan citation style-nya UGM Harvard. Karena memang itu tidak tersedia di dalam servernya Mendeley. Itu mungkin ada lagi Pak Khotib, monggo silahkan. Terima kasih Pak Haksa atas tanggapannya. Ini kalau dilihat chat box itu masih ada ya, yang hampir mirip. Saya sudah download Mendeley Desktop, tapi kenapa belum muncul di menu bar MS Word di atas itu? Dari Darmawan. Oke, jadi kalau misalkan sudah download Mendeley Desktop, kemudian sudah ditambahkan install MS Word plugin, tapi ternyata tidak muncul. Nah, tolong yang pertama diperhatikan terlebih dahulu seri MS Word-nya. Seri MS Word-nya apakah support atau tidak. MS Word-nya harus dari 2010 sampai yang terakhir. Kalau misalkan sudah ada, ternyata compatible, artinya sudah menggunakan 2010 atau 2013, tapi tidak muncul juga, coba dicek dengan cara, Pak, saya mohon izin untuk share screen ya. Bisa dimatikan dulu Pak Khotib share screen-nya. Oke. Share screen ke MS Word saya. Nah, kalau misalkan tidak ada, bisa menggunakan, kalau misalnya tetap tidak muncul juga, coba dicek di menu option biasanya. Option, kemudian ada pilihan add-in. Ada pilihan add-in. Kemudian di bagian bawah manage add-in ini ada pilihan Word add-in. Pilih Word add-in, kemudian di go. Nah, biasanya di sini ada muncul mendeley.m, kemudian pastikan berikan tanda centang, kemudian kita oke. Biasanya akan muncul di sini. Nah, itu mungkin untuk jawaban dari Mas siapa tadi. Itu. Ya, monggo Pak Khotib, ada lagi? Oke. Sebenarnya masih ada 3 pertanyaan, tapi saya lihat sangat teknis. Jadi untuk yang bersifat sangat teknis, saya rasa sesuai saran narasumber Pak Haksa untuk menghubungi secara langsung atau datang di perpustakaan. Terima kasih Pak Haksa waktunya atas semuanya. Saya rasa sudah cukup untuk sore ini. Begitulah demikian tadi paparan dan jawaban dari narasumber untuk kegiatan SIPAPER 12 sore ini. Dari panitia saya merasa cukup. Untuk hal-hal yang kurang
karena bersifat teknis dan sebagainya, silakan Bapak Ibu bisa datang ke perpustakaan untuk berkonsultasi dengan Pak Haksa atau teman perpustakaan yang akan siap membantu Bapak Ibu. Oke, saya rasa acara hari ini sudah selesai dan sebelumnya akan ada dari panitia untuk acara foto bersama. Silakan Mbak Ratmi untuk di. Maaf Pak, untuk materi atau rekaman bisa kita bisa di-share enggak ya? Iya, materi nanti setelah acara ini selesai akan dikirim ke email masing-masing. Oke. Untuk yang sifatnya sudah materi dipersiapkan di YouTube kanal FKKMK sudah ada 4 materi di video tutorial YouTube. Itu ada juga dipotong-potong menjadi 4 video. Itu bisa dilihat juga, kalau misalnya masih bingung bisa konsultasi. Begitu, terima kasih. Ya, terima kasih. Saya nambahkan saja Pak Khotib. Jadi terkait dengan materi nanti, monggo nanti kami ada PowerPoint ini, kemudian saya juga ada materi dalam bentuk handout, nanti akan saya sampaikan ke panitia agar bisa disebarkan, dibagikan ke peserta. Oke, terima kasih Pak Haksa informasinya. Untuk berikutnya akan dari panitia untuk akan melakukan foto bersama untuk bisa menyalakan videonya terlebih dahulu, Bapak Ibu. Slide pertama, silakan. Silakan, Mbak. Ya, slide ketiga. Slide keempat. Terima kasih. Demikianlah tadi acara sore ini. Saya akhiri waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aksa, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, matur nuwun Pak Khairan. Ya, Pak Aksa, terima kasih. Izin. Mari. Monggo Bapak Ibu kalau besok acara yang bergabung.